Saya Pak Tagal dari Baklalan. Saya yang mula-mula Gunung Murud sampai sudah siap dibangunkan, dan banyak orang datang ke kebaktian di Gunung Murud. Gunung Murud kami sebut Gunung Dua Antara Bangsa. Roh Tuhan mulai kerja di Baklalan pada 6 hari bulan 11 tahun 1973. Banyak orang berdua dalam bahasa lidah, banyak orang melihat penglihatan dan lihat macam-macam. Jadi saya kumpulkan 40 orang di dalam rumah saya. Ada kebaktian yang saya pimpin di rumah saya sendiri. Di antara mereka ini yang 40 orang, ada seorang laki yang namanya Agung Bangau. Bila datang kepada Agung Bangau bilang, Tuhan suruh kita pergi berdua di Gunung Murud. Saya bilang, macam mana kita berdua di Gunung Murud? Karena gunung yang tertinggi belum pernah kita orang naik di sana. Gunung yang tertinggi di negeri Sarawak. Dan gunung itu adalah gunung hantu. Jadi karena dia bilang itu dari Tuhan, saya bilang kalau begitu kita berdualah untuk Gunung Murud. Kalau itu kehendak Tuhan, mungkin pada satu hari nanti itu akan terjadi. Kami berdua untuk Gunung Murud lah. Saya kira 11 tahun kami berdua untuk itu Gunung Murud. Oleh karena 2 kali Tuhan sudah beritahu itu, baru saya bilang dengan orang-orang di Baklalan, 5 gereja Baklalan, saya minta supaya berdua. Kalau kehendak Tuhan, kita akan pergi ke Gunung Murud berdua di situ. Pada satu masa, Pak Agung pergi berdua di satu bukit yang dia biasa berdua di Buduk Tudal. Jadi dia melihat satu kumpulan besar, malaikat-malaikat menyanyi. Malaikat itu beruniform yang begitu cantik. Begitu yang saya pakai ini, malaikat bilang, kamu mesti pergi nyanyi dengan mereka itu, karena kamu naik ke Gunung Murud nanti, kamu pakai nyanyi itulah. Sebelum naik ke Murud, Tuhan bilang, bila kamu naik ke Gunung Murud, pakai uniform seperti malaikat ini, dan di Gunung Murud saya beri tanda api kamu lihat. Pak Agung beritahu dengan kami, buat uniform seperti yang saya punya sekarang ini, topi dan tali pinggang dan seluar kuning, baju putih, topi putih pun ada bunga-bunga seperti bintang-bintang. Jadi sebelum kami naik ke Gunung Murud, karena sudah kami buat uniform, sudah kami berdua tentang Gunung Murud, dan kami tahu sudah confirm Tuhan suruh kami ke Gunung Murud. Karena masa Pak Agung berdua di Buduk Tudal itu, Tuhan tunjuk dengan dia, kami mesti ke Gunung Murud. Karena dia bilang, saya pergi ke Bukit Abul berdua tentang kita naik ke Gunung Murud. Apa yang Tuhan kasih tahu masa kita pergi sebelum kita pergi ke Gunung Murud. Masa dia berdua, hari kedua, dan burung-burung pun datang hinggap di atas pokok tempat dia berdua. Ada burung kecil, ada yang besar, warna macam-macam warna burung itu, cantik sekali.
Bila Pak Agong berdua, bila dia menyanyi, burung-burung pun berteriak-berteriak di atas pokok. Baru Pak Agong bilang, Tuhan, apakah tanda burung-burung bila saya berdua, bila saya menyanyi, burung pun berbunyi. Macam-macam bunyi burung, ada yang kecil, yang besar. Tuhan bilang, kamu tahu ada kebangunan rohani Baklalan. Orang di mana-mana tempat mendengar Baklalan ada kebangunan rohani, mereka pun mau datang ke Baklalan, melihat kebangunan rohani, melihat pekerjaan Tuhan. Dan bila mereka sampai Baklalan, mereka pun bernyanyi dengan orang di Baklalan. Mereka pun beri kesaksian dengan orang Baklalan tentang kehidupan mereka. Begitu sesudah itu kami tahu banyak orang datang ke Baklalan. Jadi Tuhan bilang, sebelum kamu naik ke Gunung Murud, kamu berdua di Buduk Nur, di luar, di gereja Padang Bola Buduk Nur. Masa itu saya beri kamu mujizat kalau kamu betul-betul berdua dengan iman. Karena banyak orang tidak percaya dengan dua. Orang bilang, saya sudah ber-20 tahun belum Tuhan dengar sembahyang saya. Itu banyak orang yang sudah pikir begitu. Tapi karena mereka salah dua, tidak berdua dengan iman, tidak berdua dengan hati yang sungguh-sungguh diserahkan kepadaku. Itu Tuhan bilang. Bila kamu berdua di Buduk Nur sebelum kamu naik ke Murud, kamu berdua dengan sungguh-sungguh, saya beri mujizat tanda api. Sudah kamu berdua melihat tanda api, saya beri kamu tanda bintang. Kami buat perarakan di Padang Bola Buduk Nur. Dan kami berbaris di Padang Bola dan tidak ada listrik, tidak ada lampu, hanya kami pakai lampu gas saja, satu buah. Kami berdiri di dalam gelap lah, mendengar dan melihat penglihatan, melihat api dan melihat ada orang macam malaikat Tuhan dalam penglihatan mereka. Pak Agong bilang, Tuhan suruh kita 6 orang datang di sini karena di tempat ini ada binatang-binatang yang ganas. Tuhan bilang, harus kamu berdua ikat semua binatang-binatang yang ganas dalam nama Tuhan Yesus, supaya tidak ganggu kamu semasa kamu tinggal di gunung ini. Pada malam itu pertama, bila kami berdua di tempat itu, sedang kami berdua, ada orang teriak-teriak bilang, ular-ular. Ada ular keluar, ular yang bisa tuh keluar. Dan ada satu orang laki, dia berdiri, dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak kamu ular. Terus ular itu mati. Baru kami pikir, percaya betul-betul ini kuasa Tuhan. Jadi bila kami berdua malam itu tidak ada mujizat. Malam kedua Pak Agong buat jeng itu ada lubang-lubang sedikit, dan simpan batu, simpan tanah, simpan lumut, simpan taruh air. Kita berdua sungguh-sungguh supaya semua ini jadi karena Tuhan suruh saya buat ini. Bukan saya tidak ada kuasa. Tuhan suruh saya buat ini, saya buat, kata Pak Agong. Dan selepas itu kami pergi tengok pasir, tanah, batu itu habis, angus. Ada satu grup dari Baklalan dengan Pak Agong naik ke Gunung Murud lagi. Bila mereka pergi, Tuhan bilang, dalam penglihatan Pak Agong, Tuhan tunjuk dia, bila kamu datang di sini, berdua di sini, tempat ini saya berikan kepada kamu berdua di sini. Kata Tuhan, kamu melihat pokok kayu, cantik, daunnya berubah, begitu juga orang yang datang di sini, berdua di sini nanti, Tuhan mengubahkan hati mereka. Mereka berubah, hati bertobat, dan terima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Inilah tandanya.
saya beri tempat ini kepada kamu. Pada satu malam, Pak Agung melihat penglihatan. Dia datang di rumah saya di atas sana. Dia bilang, Pak Tagal, saya mau ke Gunung Murud. Saya bilang, kenapa pergi Gunung Murud? Ada satu penglihatan saya pada tadi malam. Tuhan bilang, di sini kamu buat kebaktian. Ada kayu ini kamu putung, buat papan, buat kayu, buat satu gereja. Di bawah sini, kayu ini ada tanah rata. Di sana boleh buat gereja, dibuat rumah di sana. Di sebelah atas sini ada satu kolam tempat baptiskan orang. Tuhan bilang dengan dia, begitu yang Tuhan tunjuk dengan saya mau pergi, mau melihat itu kayu, melihat itu tempat, betulkah itu dari Tuhan? Betulkah penglihatan itu? Bila Pak Durias, Pak Agung kasih tahu yang keduanya lihat, memang betul dalam penglihatan Pak Agung, betul itu tempat. Karena di Gunung Murud itu bukit-bukit, batu, macam mana kita buat gereja, di mana buat rumah. Itu satu tempat yang Tuhan tunjuk buat rumah, buat gereja. Saya turun ke Lawas. Karena anak-anak kita di Lawas pun sudah dengar mau buat satu gereja di Gunung Murud. Bila saya sampai di Lawas, mereka bilang, betulkah kamu buat gereja di Gunung Murud? Saya bilang, mereka sudah pergi 7 orang, bawa sinso, bawa minyak, putung kayu di Gunung Murud. Sekarang mereka sedang bekerja. Baru anak-anak kita di Lawas bilang, kalau begitu kami beri, apa yang kami beri? Saya bilang, kita beri alat-alat untuk bangunan. Karena kita mau buat bangunan di Gunung Murud. Masa itu ada 4 orang dari Brunei, orang dari Temburong. Mereka datang bawa 2 sinso, 1 enjin generator. Ini kami serah, kami beri untuk Gunung Murud. Kami naik pada satu kali itu 104 orang naik ke Gunung Murud. Dengan perempuan-perempuan lagi naik Gunung Murud. Bila kami naik di sana, ada yang tukang bangun rumah, ada yang putung kayu lagi, ada yang angkat kayu, dan perempuan tebas-tebas tempat buat kemah. 2 minggu kami bangun itu rumah sudah siap. Panjang rumah kami buat 40 kaki dan lebarnya 20 kaki. Dan Tuhan bilang, rumah ini tempat kamu berdua. Kalau ada apa-apa masalah kamu di sidang di kampung, bawalah orang di sini, keluarga ke, orang yang ada masalah datang di sini berdua dengan Tuhan. Tuhan boleh tolong, Tuhan beri mereka terlepas daripada ikatan-ikatan yang diikat oleh iblis kepada orang-orang yang ada masalah. Itu kata Tuhan. Pak Gerawat Maran, presiden masa itu, naik ke gunung. Bila kami kebaktian, kami masuk rumah itu tidak muat. Ada yang berdiri di luar, ada yang dalam rumah. Malam itu, Tuhan bilang dengan Pak Agung, kamu buat satu gereja lagi yang besar. 120 kaki panjang, 50 kaki lebar. Bila kami buat gereja yang kecil, tidak ada RM1 pun, tidak ada uang keluar dari tangan kami orang Baklalan. Hanya orang-orang lain saja beri derma, beri persembahan untuk bangun itu gereja. Cuma orang Baklalan angkat barang, pergi gunung, buat rumah, bangun rumah, dan
buat semua yang apa yang Tuhan suruh buat di gunung. Itu yang orang Bakalan buat. Saya percaya kalau Tuhan suruh buat gereja yang besar, memang Tuhan beri apa-apa perkakas untuk bangun itu rumah. Kami terima persembahan yang diberi untuk Tuhan 28.800 uang yang dikumpul kami pada masa itu. Diberi orang untuk bangunan Gunung Murud. Sedang kami duduk di Gunung Murud buat itu gereja, ada orang beri uang, kirim uang dari tempat-tempat, ada yang beri 10.000, ada orang beri 15.000. Dan saya ingat ada satu orang dari Pulau Pinang, perempuan, beri 40.000 kepada Gunung Murud. Ada orang lain yang datang di Baklalan, dia tanya saya tentang ini. Datang Baklalan, dia tanya saya, macam mana kamu buat gereja di Gunung Murud? Saya bilang, bukan saya buat, bukan Baklalan buat. Ini Tuhan suruh kami buat, ada orang sponsor. Beri, bukan kami minta orang sponsor. Kami pun tidak tahu macam mana kami buat gereja di Murud. Tuhan tunjuk kami buat ikut Tuhan. Jadi banyak orang datang di Gunung Murud. Kita puji Tuhan, kebangunan rohani Tuhan beri kepada kita, mengubahkan sikap, mengubahkan hati banyak orang supaya mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Apalagi pada masa sekarang ini ada masalah di dunia ini, di negeri kita Malaysia. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan beri iman yang begitu kuat. Sungguh-sungguh kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Haleluya. Amin.